Di ujung barat Indonesia, ada tanah yang tak hanya indah, namun kental dengan nuansa petualangan. Selamat datang di Serambi Mekah. Ada satu tradisi yang terus dipertahankan sampai saat ini di Desa Mengaya. Namanya itu nos perahu atau membuat perahu. Dan emang karena kayunya itu khusus, kita harus masuk hutan seperti ini untuk mencari bahannya. Ternyata emang karena bikinnya di atas jadi lebih simpel. Tapi untuk nuruninnya nggak simpel. Setiap langkah di Aceh selalu membawa cerita. Menembus ombak, hutan, dan daratan yang penuh kejutan. Jadi ini adalah guanya dan tangganya benar-benar cuman dari bambu. Bukan bambu yang dibikin, tapi benar-benar bambu. Bambu dah, itu doang. Ya, nah jadi yang harganya lebih tinggi atau nilai jualnya lebih tinggi itu yang seperti ini, yang warnanya putih, terus bentuknya menyerupai mangkok. Takengon di Aceh Tengah memiliki danau yang indah, yakni Danau Lut Tawar. Keberadaan danau ini membuat perahu memiliki peran penting bagi masyarakat Takengon. Ada satu tradisi yang terus dipertahankan sampai saat ini di Desa Mengaya. Namanya itu nos perahu atau membuat perahu. Dan emang karena kayunya itu khusus, kita harus masuk hutan seperti ini untuk mencari bahannya. Petualangan kali ini, saya akan mengikuti masyarakat Takengon membuat perahu tradisional. Lokasinya ada di lereng bukit dengan kemiringan lebih dari 60 derajat, sehingga butuh perjuangan ekstra untuk sampai ke sana. Ini lumayan susah karena saat diinjak itu tanahnya ikut longsor ke bawah. Jadi harus benar-benar hati-hati nih milih tempat berpijak ya. Kayu yang digunakan dalam pembuatan perahu berasal dari pohon medang kuning yang ditanam di perkebunan warga. Jadi ternyata di tempat pencarian kayunya itu nggak jauh sama tempat pembuatannya. Seperti di sini nih ada kayu yang akan dibikin dan ternyata ini juga ada nih perahu atau sampan yang baru setengah jadi. Nanti aku mau bantuin bikin ini untuk pembersihannya atau membuat lubang di bawahnya. Dan yang pastinya kayu yang kita cari ini harus kayu yang udah jatuh dulu atau udah tumbang dulu, nggak boleh menebang kayu untuk bikin si perahunya. Dibutuhkan kayu bulat utuh dan lurus untuk ukuran perahu. Bagian dalam perahu kemudian dipahat sampai kedalaman tertentu. Karena emang ini butuh proses yang cukup sulit, jadi bikinnya ya harus bersama-sama seperti ini. Meski terlihat sederhana, perlu keahlian dan pengalaman khusus, mulai dari memilih kayu yang cocok sampai pemahatan. Memerlukan waktu sekitar 1 bulan sampai perahu benar-benar siap digunakan. Sedikit begini bang. Jadi ini bahkan talinya juga dari alam. Ini pakai tali rotan. Saya pikir tuh bakal pakai tali yang tadi di bawah, tapi ternyata tidak. Ini perahunya udah siap, tinggal kita turunin aja. Tapi ini turuninnya caranya bakal unik nih, soalnya dia bakal duluan dan kita bakal turun sambil menahan si perahu. Tahap paling berat setelah membuat perahu yaitu saat menurunkannya menuju danau. Bobot perahu yang tidak ringan butuh kerjasama dari banyak warga. Ini baru mulai aja ternyata berat banget, bro. Kita udah bareng-bareng dan ini gede-gede juga badannya. Kontur bukit yang tidak rata membuat usaha penurunan perahu ini semakin sulit. Jadi ini emang harus dilakukan dengan 2 tim. Jadi yang satu di bawah untuk menarik, yang satu lagi di atas untuk menahan dan untuk
supaya lebih kuat dilingkarkan dulu ke pohon, jadi sedikit-sedikit dikendorkan, jadi nggak langsung jatuh ke sana. Dan ternyata wah, beban ini bertambah lagi karena tiba-tiba turun hujan dan ini lumayan deras banget hujannya. Medan yang semakin licin membuat kami harus berhati-hati. Ranting atau akar pohon menjadi penahan kami agar tidak tergelincir. Ternyata emang karena bikinnya di atas jadi lebih simpel. Tapi untuk nuruninnya nggak simpel. Di balik, aduh, sampai udah nggak tahu mana mana air, mana tanah. Bang, aduh, lumayan juga. Ini gak bawa ini aja saya keprotot, ini udah bisa jadi prosotan padahal. Gipede alias jauh banget. Naik turun gunung, ternyata pas sudah keluar dari hutannya juga masih panjang perjalanan, tapi akhirnya kita sampai dan sekarang kita langsung coba perahunya. Apakah bisa digunakan? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perahu tradisional di Danau Lut Tawar sudah ada sejak ribuan tahun silam. Selain untuk berburu ikan, masyarakat memanfaatkannya untuk angkutan atau membawa hasil kebun. Nah, saya lagi mencoba sampan yang sudah tadi kita buat. Dan saya beruntung, soalnya bisa ikutan bikin sampan ini. Dan ini merupakan tradisi sejak dulu. Karena emang zaman dulu, sebelum ada jalan, satu-satunya transportasi ke kota ya sampan ini. Kita sekarang sudah berjajar, sudah siap-siap untuk berlomba. Abang, ready bang? Abang? Ayo bang. Ready. 1, 2, 3. Danau Lut Tawar menyimpan pesona alam yang sangat indah. Balap perahu bersama warga menjadi cara saya untuk menikmatinya. Tapi kan yang penting bukan menang atau kalah, tapi kebersamaan dan keseruannya. Petualangan saya berlanjut ke pulau di Aceh Jaya. Saya menuju ke pulau yang memiliki pesona menakjubkan. Pulau Kelua mungkin jarang dijamah orang atau didatangi orang, tapi siapa yang tahu ternyata di Pulau Kelua ada banyak sekali burung walet dan juga sarangnya. Pulau ini terbentuk dari tsunami besar tahun 2004 silam. Gelombang pasang tsunami memotong daratan Aceh hingga membentuk pulau. Wow, ini kita naiknya lagi sini. Ini tangganya. Jadi ini adalah goanya dan tangganya benar-benar cuman dari bambu, bukan bambu yang dibikin, tapi benar-benar bambu. Bambu dah itu doang. Ini nggak ada jalan lain, Pak.
Adrenalin seketika terpacu melihat sulitnya medan dan tangga yang akan saya naiki. Ini karena tangga aslinya terlalu berbahaya, jadi lagi disiapin nih tangga yang lebih proper mungkin. Tapi kok yang saya lihat kayak nggak ada bedanya. Ini karena emang si tangannya ini licin dan bergoyang-goyang, ditambah di bawah itu ombaknya gede banget. Jadi saya lumayan deg-degan, lebih deg-degan daripada capek sebenarnya. Tapi sudah sampai. Saat masuk gua, bukannya merasa karena gelap, saya justru takjub. Gua ini indah sekali dan saya merasa tadi perjalanan naik tangga bambu yang lumayan menegangkan ternyata terbayar dengan indahnya gua ini. Walet merupakan burung penghuni gua yang bisa kita temui dari barat hingga timur Indonesia. Berarti ini dipanjat? Ya, dipanjat. Dipanjat lagi? Dipanjat sampai ke ujung sana. Jadi tingginya kira-kira berapa meter nih Bang? Ya, udah hampir 50 lah. Ini jadi ternyata kita udah naik tebing yang tinggi, masuk ke gua masih harus naik lagi, lebih tinggi lagi sekitar 50 meter ke atas. Dan ini emang gelap banget sampai lampu ini aja menurut saya kurang membantu. Walet punya ciri yang khas, yaitu kemampuannya dalam menghasilkan sarang bernilai jual tinggi. Tekniknya itu karena emang si sarangnya itu ada di atas, harus naik tangga, dan pas sudah naik tangga harus dibantu sama sengit seperti ini lagi. Ya, Jadi ada yang emang sarangnya itu nempel di dinding, ada juga yang di dalam peti, Ya. yang peti sengaja dipasang. Nah, kalau ini dia pada nempel di dinding nih. Nah, itu sarang putihnya nih. Ini yang putih, Ya, yang putih. Itu agak susah. agak susah yang gini. Ya, cuma di petinya agak susah. Cuma naik tangga ini. Ya, nah jadi yang harganya lebih tinggi atau nilai jualnya lebih tinggi itu yang seperti ini, yang warnanya putih, Ya. terus bentuknya menyerupai mangkok. Dan si sarang ini terbuat dari liurnya si walet. Sebelum dikonsumsi udah pasti harus dibersihin dulu sarangnya. Jadi kita lepasin bulunya yang menempel di sarang, terus biar lebih mudah kita ke air. Masukkan. Ya. Cara bikinnya juga gampang nih. Jadi tinggal dibersihin sarangnya, terus direbus, sebenarnya udah bisa diminum. Tapi biar lebih enak, kita tambahin gula iti. Nah, udah mateng nih, bisa langsung kita minum. Selain dimanfaatkan sebagai obat alternatif, sarang burung walet juga jadi menu makanan wajib karena cita rasanya yang lezat. Nah. Ini sarang burung waletnya, rasanya itu kayak jelly, tapi kayak rumput laut juga. Tadi saya menyegarkan, ini juga sehat soalnya mengandung protein, kalsium,
Terus dia juga tinggi akan kolagen dan juga dia ini antioksidan tinggi. Jadi selain sehat, dia juga baik untuk kulit. Coklat adalah salah satu komoditi yang paling banyak di Aceh, khususnya di Patele, Pintu Rimba, Biren. Biji yang dipilih itu yang seperti ini nih buahnya, yang udah kekuningan. Dan jangan sampai salah, jangan mentang-mentang dia warnanya udah merah seperti ini, bukan berarti dia udah matang. Jadi emang dalam satu pohon ini ada yang tumbuh berwarna merah, ada yang tumbuh berwarna hijau seperti ini. Tapi kita harus cari yang sudah matang. Seperti inilah kurang lebih. Olahan kulit dari kokoa ini, tapi kita ngolahnya ada di sebelah sana. Untuk membawa hasil panen, jalur yang dilalui cukup ekstrim. Kami harus menyeberangi aliran Sungai Pedada karena tidak ada jembatan. Batu-batu kecilnya banyak, jadi bannya tuh berkali-kali selip gitu. Dan kata Abang Red ini berat ya bang. Berat kali, tambah lagi muatan, tambah saya. Kayaknya yang paling beban saya ya bang, bukan. Ayo kita hasil lagi bang. Kawasan Batele memang diperuntukkan bagi para petani untuk berkebun. Ekstrimnya medan yang dilalui membuat kami harus menghabiskan waktu lebih dari 1 jam untuk jarak 12 km. Untuk membuat pupuk yang terbuat dari kulit coklat, awalnya tuh kita harus bagi dulu kayak seperti ini. Bijinya dipisah seperti yang dilakukan Pak Mandra, terus nanti kulitnya inilah nanti akan kita keringkan. Enak, rasanya enak tapi masih belum ada rasa coklat yang biasa dimakan itu gitu. Pemanfaatan kompos limbah kulit kakao ini sangat membantu petani dalam budidaya tanaman. Pupuk-pupuk yang dihasilkan dari limbah kakao bisa dimanfaatkan untuk perkebunan warga. Ini karena semua kokoanya udah terpisah antara biji sama kulitnya, kita mau ke tempat menjemurnya dan nanti bakal dicampur sama bahan-bahan lainnya.
memang kalau untuk mengeringkan kulit koko ini cukup lama. Kalau lagi musim panas, mataharinya lagi kencang, itu butuh paling enggak 10 hari, dan kalau lagi mendung bisa sampai 1 bulan. Karena memang bisa dilihat nih, dari kulitnya itu tebalnya seperti ini. Setelah dijemur selama seminggu sampai sebulan, kulit koko bakal seperti ini. Udah kering, udah menghitam, terus harus kita injek-injek supaya nanti pas lagi penebaran pupuknya lebih mudah. Dan gak cuma diinjek aja, nanti bakal dicampur sama daun gamal dan juga sama cairan bakteri ya Pak. Pupuk dari kulit kakao sangat ramah lingkungan. Kandungan zat asam yang tidak berlebihan dari kulit kakao tidak membuat tanah menjadi keras. Ya udah nih, karena emang udah jadi, kita harus tunggu 2 bulan, dan karena lama kita mau aplikasiin ke pohon dari pupuk yang udah dibikin 2 bulan lalu. Dan sekarang kita mau ambil bijinya untuk dibawa ke sana ya Pak. Si pupuk organik ini biasanya ditabur sebelum dan sesudah musim hujan, dan harus digaruk seperti ini supaya nanti pas hujan tidak terbawa oleh air, jadi dia lebih cepat meresap ke dalam si akar pohonnya. Fungsi pupuk organik ini untuk meningkatkan unsur hara pada tanah, terus meningkatkan nutrisi pada pohon, jadi nanti produksinya lebih banyak dan buahnya lebih sehat. Alunaga, Kecamatan Syah Kuala, Banda Aceh, memiliki potensi yang menarik dan unik. Desa ini terkenal sebagai penghasil tiram, kualitas terbaik di Aceh. Di tiap paginya biasanya para ibu-ibu selalu mencari kelompok. Jadi untuk pergi mencari tiram memang selalu dilakukan untuk bersama-sama. Kalau sendirian soalnya katanya nggak seru. Oh, ini banyak nih. Iya, ini aja angkat. Jadi ternyata untuk bisa memanen satu ban ini membutuhkan waktu paling enggak 6 bulan. Jadi ternyata lama juga nih baru bisa tiramnya sebesar-besar ini. Tiram Pasifik menjadi primadona di sini. Cirinya memiliki bentuk cangkang kasar dan ukurannya besar. Hidupnya menempel pada batu atau kayu yang terendam air. Itu sebabnya masyarakat Alunaga memanfaatkan ban bekas sebagai media hidup sang tiram. Tiram tuh emang enak, bisa diolah bermacam-macam. Tapi kali ini bukan daging yang diolah dan bukan saya nih yang bakal cicipin. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Gini, dah. Jadi emang setelah dicuci harus kita hancurkan, tapi nggak usah halus-halus, cukup sampai pecah aja. Nah ini tujuannya untuk memudahkan nanti proses perebusan dan juga saat penumbukan saat mau dialusin. Iya. Cangkang tiram yang tadi udah dihancurkan, direndam pakai abu sekam. Nah ini tujuannya selain untuk menghaluskan, ini juga bisa menghilangkan zat-zat yang ada di cangkangnya ini, zat yang tidak diinginkan, karena dia bersifat absorpsi. Nah daripada saya nunggu 2 jam selonjor gak produktif, mendingan saya ambil cangkang yang udah dikeringin ini nih, jadi bisa langsung sambil saya tumbuk sampai halus. Ibu ini langsung gimana Bu? Tumbuk sini dulu berarti ya? Tepung kulit kerang memiliki zat kapur yang tinggi, sehingga bagus untuk asupan ternak. Selain itu, bisa mengatasi limbah cangkang yang menumpuk. Nah kalau sudah halus seperti ini,
Berarti sudah menjadi tepung cangkang tiram yang udah siap untuk dicampur dengan kebutuhan pakan ternak lainnya. Tepung cangkang tiram tadi langsung kita campur ke pakan ternak. Nah, kalau ini kita pakai pakan ternak 511 namanya. Jadi sebenarnya bisa pakai 511, bisa pakai dedak, pokoknya apapun untuk pakan ternak unggas. Dan biasanya satu baskom ini menggunakan 3 genggam, ini ya Pak, 3 genggam dari bubuk ini. Ini bebek mau dikasih makan aja susah, bener malah kabur. Ini Pak, ini gengnya terpisah nih Pak. Emang si bubuk dari cangkang tiram ini bagus banget buat para unggas, bisa ayam, bisa bebek karena dia tuh mengandung kalsium tinggi. Terus selain itu juga ada fosfor dan juga proteinnya. Jadi bebek atau unggas lainnya bisa lebih cepat berkembang biak, terus juga tumbuhnya lebih cepat, plus nanti telurnya cangkangnya tuh bakal lebih kuat, jadi nggak mudah pecah. Kalau denger kerbau pasti mikirnya sukanya makan rumput, tapi siapa yang tahu ternyata kerbau di sini sukanya makan garam. Kali ini saya di Serulo mau melakukan satu kegiatan, tapi bukan sama abang-abang ini, tapi saya mau berkegiatan dengan kerbau. Yang saya ini masih belum tahu nih mereka ada di mana. Dan yang pasti kegiatan ini nggak setiap hari dilakukan, cuman sebulan sekali aja. Para peternak kerbau di Aceh Tengah biasanya menggunakan cara tradisional peruweren atau melepaskan ternaknya ke alam bebas. Mereka hanya mengecek ternaknya sebulan sekali untuk kemudian dilepaskan kembali ke alam bebas. Ini mau langsung kita jadiin satu, terus kita giring untuk kembali ke kandang. Nah, ini mereka udah pada lari ke jalan, tinggal kita giring dan kita jinakan ya Bang. Ternyata untuk ngegiring kerbau itu gampang-gampang susah, karena kita juga nggak boleh tahu buru-buru. Jadi untuk supaya perjalanan dia bisa dikit-dikit minum, bisa makan lagi. Kerbau gayo lebih jinak dan tahan terhadap penyakit parasit. Kerbau-kerbau gayo ini juga selalu berkelompok saat mencari pakan. Ini udah semua Bang. Dah, ayo pulang. Kerbau ini dimasukkan kandang supaya kenal sama pemiliknya dan tahu rumahnya di mana. Dan saat udah masuk kandang gini, tinggal dijinakan. Ada 2 cara nih. Yang pertama dielus di bagian sini ya Bang, di bagian belakangnya. Atau kalau nggak di bagian belakang, di lehernya. Biasanya kalau kerbaunya udah berkumpul di kandang dinyalain api. Nah ini tujuannya supaya nggak ada nyamuk. Kalau denger kerbau pasti mikirnya sukanya makan rumput, tapi siapa yang tahu ternyata kerbau di sini sukanya makan garam. Nah seperti ini nih. Jadi ini adalah salah satu cara untuk menjinakkannya. Selain untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh ternak, garam bisa jadi pengikat hubungan antara pemilik dengan kerbau-kerbaunya. Jadi emang di Serulo ini punya caranya tersendiri untuk menjinakkan dan juga memelihara kerbau. Ikuti jejak saya, jejak petualang.